warna-warni dan pernak-pernik kehidupan yang telah kita lalui, ada banyak kisah, baik yang suka, duka, berhasil, gagal, sakit, pulih, dan aneka kisah lain menjadi pengalaman kita. Dan kini kita bisa bertahan hingga di penghujung tahun ini. Begitu besar Allah telah mengasihi kita, melindungi kita, bahkan memeluk serta merengkuh kita di tengah kondisi yang tidak menentu ini. Mari kita busungkan dada untuk menapaki peziarahan di tahun waktu-waktu ke depan. Bukan tidak mungkin untuk kita terus melangkah menatap hari esok dengan penuh pengharapan. Serta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi sungguh, nilainya di samping ku tetap dibimbing bersama yang percaya. Percayalah, patuh padalah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Dalam kesukaan ku beserta Tuhan, di hati kesenangan penuh, perintahnya ku turut, jalannya ku ikut, selamanya percaya. Marilah kita menulis sejenak dan menghayati kembali bahwa sesungguhnya penolong kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang merengkuh kerapuhan ciptaan dalam kasih-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 184, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku.
Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditumbuhinya dari surga mulia. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Tuhan Yesus yang baik, tahun ini sudah mau selesai. Kami sedih karena kami tidak bisa sekolah dengan bermain. Tuhan itu ada di mana toh kok COVID tidak berhenti? Kini kami mengerti bahwa Engkau menyertai kami selalu, baik suka maupun duka. Banyak pengalaman dan pelajaran tentang kehidupan yang kami terima. Di tengah kesulitan ini pun, Engkau mengajarkan arti peduli kepada saudara kami. Dulu kami sulit untuk peduli, dan Engkau ingatkan itu. Ampunilah kami Tuhan, bila selama ini kami egois, kami tak memandang Engkau yang telah menyayangi kami. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah. Amin. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Dengar doaku, orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tataran aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Kami undang umat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan.
Karena kasih karunia-Nya, Allah hadir ke dalam dunia sebagai terang untuk menyelamatkan semua manusia yang berada dalam kegelapan. Pernyataan ini jelas tertulis di dalam Injil Yohanes 12 ayat 46 yang demikian. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Mari kita respon berita anugerah ini dengan bersama menyanyikan Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak di dunia, kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia, kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Haleluya, Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari saat ini kita dengarkan bersama-sama pesan-pesan dari Eyang Isti Ruhmini untuk kita bersama-sama merenungi dalam peringatan tutup tahun saat ini. Mari kita dengarkan. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku, anak cucuku, semua warga GKJ Gondang Winangun yang kami kasihi. Puji Tuhan, pada malam hari ini saya Isti Rukmini Stefanus Widyo Sudarno dapat bersama-sama dengan saudara-saudara, Bapak Ibu dan anak cucuku semua GKJ Gondang Winangun yang terkasih. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semua, saya sudah berpuluh-puluh tahun bersama-sama dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara semua untuk bersama-sama melakukan pelayanan di GKJ Gondang Winangun ini. Kurang lebih mungkin sudah mulai dari tahun 63 setelah saya menikah dengan Pak Stefanus. Kebetulan Pak Stefanus lulus dari teologi itu tahun 63 awal. Terus tahun itu juga Pak Stefanus nikah dengan saya. Nah, sebelum itu Pak Stefanus sudah ditugaskan di GKJ Klaten untuk merawat, melayani di Gondang Winangun ini, wilayah Gondang ini. Pada waktu itu jemaatnya masih sedikit, belum seperti sekarang.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, suatu pelayanan memang membutuhkan suatu tekad yang bulat dan ketulusan hati yang sungguh untuk menjadi anak Tuhan yang setia kepada Sang Juru Selamat kita. Karena apa? Karena Allah telah mengasihi kita lebih dahulu, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Barang siapa yang percaya kepada Dia supaya mendapatkan keselamatan. Nah, untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, anak cucuku yang terkasih, seluruh warga GKJ Gondang Winangun ini, dalam pelayanan kepada Tuhan itu bukan hal yang selalu mulus, tetapi banyak hal-hal yang menggembirakan, tapi juga banyak hal-hal yang sering-sering menjadi ngelukru. Karena apa? Kita semua ini udah ditugaskan oleh Tuhan untuk menyebarkan kabar kegembiraan, yaitu kedatangan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, lebih-lebih para majelis gereja, para komisi, para pemuda, yang kalau saya lihat sekarang ini, saya sangat bangga sekali. Pada waktu itu belum segiat ini pemuda-pemudanya, dan pemudanya juga tidak banyak. Dulu mulai tahun 1972 Pak Stepanus ini dipanggil ke gereja Gondang ini. Sebelumnya Pak Stepanus menjadi pendeta pertama di GKJ Prambanan. Terus dipanggil untuk melayani gereja Reformit Sumatera Utara. Di sana sebetulnya secara materi, secara dunia mungkin lebih enak ya. Tetapi Pak Stepanus sangat merindukan warga GKJ Gondang Winangun, yang pada waktu itu sudah sebelum jadi pendeta, baru ditugaskan setelah lulus itu untuk merawat GKJ. Bapak berembuk dengan saya, gimana Bu kalau kita pulang? Kita dipanggil GKJ Gondang. Ya secara finansial memang udah enak di Medan. Karena apa? Bapak juga melayani di Angkatan Udara Medan. Nah, kenapa kok Bapak sanggup? Ya, aku mesake karo GKJ Gondang, katanya. Nah, terlaksanalah pada waktu itu tahun 1972 Bapak menjadi pendeta di GKJ Gondang Winangun ini.
Pada waktu itu gereja ini belum sebagus ini. Di Kiwa Tengen ini masih ya seperti itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam melayani Tuhan memang harus dengan ketulusan hati, harus berani berkorban waktu, berkorban tenaga, mungkin juga berkorban harta, terlebih berkorban perasaan. Baru melayani keluarga sendiri aja angel. Apalagi melayani anaknya orang banyak. Dan dalam situasi yang tidak seperti sekarang ini, banyak kerikil-kerikil yang sering-sering ya menjadi kaki ini sakit. Tetapi kita yakin kalau pelayanan itu kita lakukan dengan setulus hati sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita telah diselamatkan oleh Yesus, Sang Juru Selamat yang telah hadir di dunia ini. Melayani jemaat ya, kita harus dengan tulus. Karena apa? Domba-domba Tuhan itu semuanya tidak gembel semua, ada yang berok. Kalau wedhus berok itu kalau sudah dilayani ya masih bengok-bengok. Dan sering-sering bisa nyeruduki. Nah, kalau mau menghadapi seperti itu jangan semplah. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan punya kehendak yang indah bagi kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Asal itu kita lakukan dengan setulus hati. Kalau pada waktu itu transportasi belum seperti sekarang, kita ngontel sepeda ontel. Jemaat juga belum seperti sekarang. Tapi ya, ini sebagai ucapan syukur harus kita lakukan dengan tulus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dan cucu-cucuku, anak-anakku, cucuku yang hebat sekarang ini, saya berpesan, lanjutkan tugas pelayanan ini kepada Dia yang telah memberikan anugerah keselamatan yang kekal untuk kita semua. Kita yakin hidup kita berguna bagi kemuliaan namanya, bagi kelebaran kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Karena Tuhan yang selalu mengiring kita, mendampingi kita, Roh Kudus selalu menuntun kita, menyemangati kita, supaya kita tetap
setia kepadanya sampai kita dianugerahi apa yang telah dijanjikan oleh Allah, yaitu surga yang indah. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, anak cucuku yang saya banggakan, saya selalu berdoa untuk kalian semua, untuk jemaat GKJ Gondang Winangun, untuk Bapak Pendeta, Bapak Vikaris calon pendeta kita, semoga dapat ngemong jemaat ini dengan penuh cinta kasih, penuh kesabaran, penuh ketelatenan, biarpun sering-sering juga ada yang membuat sakit hati, mungkin menilai pelayanannya kurang memuaskan dan lain sebagainya. Tadi sudah saya utarakan untuk Pak Pendeta dan calon Pak Pendeta. Jemaat itu tidak, domba-domba Tuhan itu tidak mulus. Ada yang berok. Nah, kalau yang domba berok itu ya wedhus berok iki mbok wis dipakani, wis dilus-lus ning ya iso-iso nyeruduk. Cek mbak. Itu harus punya kesabaran. Kesabaran. Momong anak 5 itu ya werna 5. Beruntung yang beranak 1. Mungkin kalau baik ya baik banget. Tapi ya ada kalanya enggak baik juga. Suka duka dalam pelayanan itu, kalau ada dukanya enggak usah kita anggap itu duka. Karena Tuhan Yesus sudah lebih penderitaan Tuhan itu daripada pelayanan kita. Dia mengorbankan seutuh sugengnya, hidupnya untuk kita semua. Marilah kita semua, Bapak Ibu, anak-anakku, cucuku, seluruh GKJ warga GKJ Gondang Winangun, kita bersemangat untuk melayani Tuhan. Kita bersyukur di dalam tahun-tahun yang akan kami tinggalkan, tapi Tuhan tetap menyertai dan membimbing kita, berkenan memakai kita semua untuk alat karyanya. Semoga di tahun yang akan datang 2022 nanti kita akan lebih giat lagi. Saya sebagai orang tua yang sudah tua benar, menitipkan badan saya ini kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, anak cucuku semuanya. Kiranya kalau kapan nanti Tuhan memanggil hidupku, rawatlah dengan baik.
Biarpun aku mengakui sekali banyak kekurangan-kekurangan, banyak cacat dan celah di dalam saya ikut berpelayanan di GKJ Gondang Winangun ini. Dari mulai saya dititipkan di rumahnya Bu Sri Mulyani Brajan, itu sebelum jadi pendeta di Prambanan, itu sudah melayani di Gondang. Tapi terus diteguhkan di Prambanan. Dipanggil Tuhan untuk keluar Jawa, juga kita lakukan. Kembali lagi ke Gondang ini, sudah tentu banyak kesalahan-kesalahan, kekurangan. Saya secara pribadi mohon maaf. Juga secara keluarga, juga saya mohonkan maaf kepada seluruh warga GKJ Gondang Winangun. Kiranya pelayanan kita semua berkenan di hadirat Tuhan, dan kita akan dapat menerima hadiah yang luar biasa, yaitu apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, akan kurkaruniakan mahkota kehidupan. Kiranya cukup sekian. Jika banyak kesalahan dalam tutur kata saya mohon maaf. Selamat menyongsong, selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2222 nanti. Amin. Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 280. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan pulang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita mengaturkan persembahan. Berhari-hari kita berpeluh, berhari-hari pula kita berkarya di dunia ini. Tak terhingga berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Tidak hanya sekedar berupa materi, tapi berkat yang bisa dirasa di dalam hari Tuhan pemberian kita. Sekarang kiranya kita mempersembahkan dengan mendasarkan
seperti tertulis dalam 1 Tawarikh 29 ayat 13-14 yang demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh emas sejatuh dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Tinggi, terima kasih untuk segala berkat-Mu kepada kami. Engkau memberikan kami kesehatan, kecukupan, bahkan arti kasih sayang di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan untuk kami terus belajar meskipun di tengah pandemi seperti saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami juga yang sedang belajar, agar mereka diberikan kemampuan, kecerdasan, dan semangat menggapai cita-cita. Berkatilah orang tua kami, saudara-saudara kami Tuhan, kiranya mereka selalu diberkati dan memberkati seperti Engkau telah memberkati kami. Ya Allah, berhari-hari kami berpeluh, berhari-hari kami berkarya dengan segala cedera kami. Namun dengan darah-Mu Kau sucikan semuanya. Berkatilah kami sebagai orang tua yang mendidik anak-anak kami. Semoga di hari depan kami mampu menjadi orang tua yang lebih baik lagi di dalam mendidik anak-anak kami. Mampukan kami menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kami, seperti yang telah Kau ajarkan kepada kami. Di usia yang lanjut ini, perkenankan kami mendoakan bangsa dan negara kami, orang-orang yang duduk di pemerintahan. Berikanlah kebijaksanaan, kejujuran, serta hikmat sebagai ayah dan ibu bagi seluruh rakyat. Tak lupa, berkatilah saudara-saudara kami yang sedang terdampak bencana alam. Para relawan yang berjuang, membantu saudara-saudara kami juga, Engkau jamah agar mereka dimampukan dalam mewujudkan nilai cinta kasih kepada sesama. Tuhan,
Kami juga berdoa untuk majelis gereja, pengurus komisi, tim-tim serta orang-orang yang terlibat dalam pelayanan di GKJ Gudang Winangun ini. Kiranya Kau urapi, diberikan kemampuan dan kebijaksanaan. Pendeta Sustomo yang melayani jemaat-Mu yang di GKJ Gudang Winangun ini, kiranya Kau berkati, Kau mampukan, Kau berikan kesabaran, Kau berikan kebijaksanaan. Tak lupa juga Tuhan, kiranya Kau berkati saudara kami yang sakit, baik sakit karena hal-hal tertentu maupun sakit menaun. Kiranya Engkau urapi mereka, agar mereka dapat pulih kembali. Tak lupa juga Tuhan, kami aturkan persembahan kami. Terimalah persembahan wujud syukur kami ini. Kiranya Kau berkati, sehingga ini mampu menjadi melebarkan karya keselamatan-Mu di dunia ini melalui GKJ Gudang Winangun. Juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara yang menata kelola persembahan ini, kiranya Kau berikan kasih karunia, Kau berikan kejujuran kepada mereka dan kebijaksanaan. Terimalah segala doa dan permohonan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan berdoa seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kami undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian Memuji Tuhan Selalu. Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Tetap semangat belajar. Untuk anak-anakku tetap semangat belajar dan menjadilah anak yang terus mencerminkan kasih seperti Yesus yang telah mengasihi kita di dunia ini. Untuk para orang tua, pandanglah mereka sebagai pribadi yang kelak akan
meneruskan langkah dan melayani Tuhan di tempat ini dan dimanapun mereka berada. Didiklah anak-anak seperti Tuhan telah mendidik kita di tengah kondisi yang tidak menentu. Mari kami undang untuk seluruh jemaat untuk bangkit berdiri, kita terima berkat dari Tuhan. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Penuh harapan cinta yang luhur pada Tuhan, semoga Tuhan membimbing di jalan yang benar, meresapkan dalam hati segala kasih-Nya yang telah dilimpahkan padaku sepanjang masa. Bimbingan tangan-Mu Tuhan sangat kunantikan, berkat dan perlindungan-Mu sangat kuharapkan. Semoga semangat-Mu tinggal dalam hidupku, agar jiwa dan ragaku mengabdikan padamu. Kasih